Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Topot. Selamat malam. Silakan. Pertanyaannya apa? Tolong dibuka kamera. Boleh. Ya, silakan. Oke, sudah kan? Belum kelihatan. Yang di bawahnya di save. Oh, di bawah di save. Oke. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bang Topot. Ya, saya dari Malaysia. Ya. Oke, saya ada satu pertanyaan lah. Oke, Kristian dia ada itu Yesus Kristus. Betul, dia ada Roman Katolik. Tetapi mengapa ya dia guna nama Yesus Allah yang Maha Besar? Sedangkan di Malaysia rata-ratanya ada satu penganut persatuan lah pertubuhan daripada Malaysia, pertubuhan Kristian, dia menggunakan nama Allah, Yesus Allah. Tetapi kerajaan Malaysia, pemerintah Malaysia telah pun mengharamkan nama Allah digunakan untuk Kristian. Itu soalan saya. Bermakna Kristian ni dia agak tamak, dia mau Yesus Kristus dia mau, Yesus Kristus dia mau, Allah pun dia mau. Itu soalan saya. Mudah kan? Ya, saya paham. Tapi sekejap dulu ya. Selamat malam Bang Jol 77 Loves, Burhan Syahaan. Selamat malam itu tetap semangat ya, terima kasih. Nah, begini Bang Topot. Di Malaysia tak boleh cakap Yesus Allah Maha Besar, tak boleh. Tak boleh, Allah hanya digunakan. Tapi sekarang ya dulu diharamkan, sekarang boleh kan? Karena apa? Kata Allah itu universal, bukan hanya milik Islam. Bukan, di Malaysia, di Malaysia Allah hanya untuk agama Islam saja. Berarti kalian tidak pernah belajar. Sebab kata Allah itu berasal dari bahasa Aram, yaitu Allah, di mana sebelum Islam muncul di abad ke-6, Kristen, Aram, Syria, Arab sudah menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Ya, Yeshua Al-Masih Allahu Akbar. Yeshua Al-Masih Allahu Akbar, itu Bang. Oke, di sini pemerintah sini telah mengharamkan agama-agama lain menggunakan nama Allah untuk agama selain daripada Islam. Kita ada fatwa kebangsaan, kita ada majlis agama di Malaysia, semua telah pun berpakat bahawa tiada sebarang agama yang boleh menggunakan nama Allah selain agama Islam. Jelas di situ. Begini Bang. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Karena apa? Sudah terlebih dahulu orang Kristen menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Notanya di mana? Karena kan Kristen itu sudah ada mulai abad pertama. Sedangkan Islam adanya abad ke-6. Iya, notanya di mana? Ya, notanya di Arab itu kan yang pertama, yang sebelum Islam muncul kan ada dulu Kristen. Karena rasul-rasul itu pernah memberitakan Injil ke Arab. Dalilnya di mana? Di muka surat apa dalilnya? Dalilnya? Iya, gini, Arab kan, Islam kan muncul di abad ke-6, betul kan? Oke, teruskan, terus? Nah, Kristen aja udah ada mulai abad pertama. Oke, terus? Nah, makanya Kristen Aram, Kristen Syria, Kristen Arab sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Makanya sampai sekarang orang Kristen Arab itu bilang Yesus Allah. Nah, kalau nah saya tunjukin nih di Alkitab ya, dalam bahasa Arab ya, di situ tertulis Allah juga. Oke ya.
Nah, ini kan Yohanes 1 ayat 1 nih. Nah, ini diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, di sini juga sama gitu tulisannya gitu loh. Nih, Allah. Ya kan? Tuh. Oke, itu. Iya. Karena memang orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus sejak abad keempat. Oke, paham. Ya sudah. Tetapi di Malaysia diharamkan penganut agama lain menggunakan Tuhan yang bernama Allah selain daripada agama Islam. Kalian boleh guna apa-apa, Roman Catholic ke, Yesus Kristus ke, Jesus Christ ke, tetapi tidak boleh menggunakan nama Allah untuk agama selain daripada Islam. Itu yang diputuskan oleh Fatwa Kebangsaan Majlis Agama Diraja Malaysia. Sekarang Allah hanya digunakan untuk agama Islam saja. Itu saya tengok Yesus Allah Maha Besar itu tidak wujud di Malaysia. Kalau Yesus saja, Allah tidak wujud. Itu telah dibincangkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan di Malaysia. Di samping itu, Kristian dia boleh guna Jesus Christ, dia boleh bagi Yesus Kristus, tapi janganlah pakai nama Allah. Allah hanya untuk agama Islam. Itu yang diputuskan oleh Fatwa Kebangsaan Negara Malaysia dan dikaji oleh semua agama-agama daripada Malaysia menyatakan hanya Allah digunakan untuk agama Islam. Itu yang diputuskan di Malaysia. Jadi kami tak ada guna selain daripada Allah, kami tak ada guna apa-apa nama selain daripada Allah untuk agama Islam. Jadi kami tetap satu. Di lain agama mungkin digunakan nama, bermacam-macam nama lah, dewa itu, dewa ni nama-nama. Tetapi Islam hanya satu nama, kami sembah Allah. Mic-nya? Ini saya baca berita, Bang. Kuala Lumpur Kompas.com ya. Nih. Oke, terus. Oke, kita tunjukkan ya. Oke. Kuala Lumpur Kompas.com. Oke. Setelah tar dulu ya, kayaknya apa banget ini. Nih. Setelah pertarungan hukum yang berlangsung lebih dari 1 dekade, Pengadilan Tinggi Malaysia memberikan hak penggunaan kata Allah bagi umat Kristen di Malaysia pada Rabu 10 Maret 2021. Sudah, Bang. Ya. Sudah bisa. Itu mulai dari tahun 2021, Bang. Sekarang udah 2023. Oke. Terus? Tunggu bentar. Oke. Nih ya. Pengadilan memutuskan umat Kristen di Malaysia boleh menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan. BBC News Indonesia. Berarti abang itu nggak pernah dengar berita. Makanya dulu udah pernah saya dengar berita, Bang. Itu tahun 2021. Sekarang kita di era 24. Aduh, Bang. Saya pernah dengar itu ya sebelum tahun 2021. Memang saya pernah dengar bahwa di Malaysia itu nggak boleh menggunakan kata Allah bagi orang Kristen. Nah, tetapi tahun 2021 sudah diperbolehkan, Bang. Masa sudah diperbolehkan terus 2004 nggak boleh lagi? Ini ada aja nih ya, Bang, ini loh. Ya benar aja, Bang. Oke. Mungkin diprotes oleh agama Islam di sini, nggak boleh guna nama Allah lain daripada Islam. Udah, Bang. Ntar 2025 beda lagi kata si Pak. Gini, Bang Topot.
Jadi Ya, kata Allah itu kan universal ya, karena Allah di dalam iman Kristen bukan nama ya. Jadi kalau melihat dari sejarah juga bahwa orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus ya, di mana memang kata Allah itu diserap dari kata Elohim, Bang. Karena bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu serumpun. Oke lah. Iya gitu, Bang. Nggak usah dipermasalahkan, Bang ya. Ada ini sekadar menanya. Oke. Ada cari permasalahan. Kita menanya, tetapi kalau di Google yang di tahun yang sekarang 2023 2024 nama Allah tidak boleh lagi digunakan selain daripada agama Islam. Itu untuk keadilannya lah di Malaysia. Itu mungkin tahun 2021. Telah diprotes. Iya, kalau Allah dalam Kristen itu kan merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam kalian itu kan nama pribadi. Kalau Allah di dalam iman Kristen itu bukan nama pribadi, itu adalah generic name ya, di mana kata Allah diserap dari kata Elohim. Sebab bahasa Ibrani, bahasa Aram itu, bahasa Arab itu serumpun, Bang. Bukan berarti ketika Kristen menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus itu Allahnya orang Islam, bukan. Gitu. Cukup saja Tuhan kamu, Tuhan Yesus, Yesus Kristus, cukup saja. Cukup saja kok kamu boleh ngatur, Bang. Orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus, kenapa kalian yang jadi sewot, Bang? Aneh juga kalian ini. Bukan, kami hanya menggunakan satu nama saja, Allah saja. Kami tidak menggunakan iya. Ya, Kristen boleh guna nama Yesus Kristus lah, apa berbagai-bagai nama. Tapi di dalam Islam hanya satu saja. Bukan, Bang. Allah itu bukan nama. Nama Allah kami itu cuma satu. Namanya Yesus Kristus, Yeshua Masiah. Di mana Zakaria 14 ayat 9 firman Tuhan, dialah satu-satunya, namanya satu-satunya. Jadi nama Allah kami itu Yesus Kristus, Bang. Bukan Allah nama. Allah itu banyak. Gitu loh. Jadi dibuangnya Allah itu. Cuma aduh, mohon maaf, kayaknya abang ini nggak paham juga ya. Saya paham atau adik yang nggak paham? Abang yang nggak paham. Saya paham, saya memang paham. Kalau sudah paham, Bang, harusnya itu nggak usah sewot, Bang, ketika orang Kristen menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Karena kan orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus, Bang. Ya, gitu, Abang. Itu saja soalan saya. Oke, terima kasih. Iya, makasih, Bang. God bless you. Tepuk tangan buat Topot yang cakep dan manis. Selamat malam, Regar. Please open your camera. Selamat malam. Iya. Please open kamera. Buka kamera. Kak, halo. Iya, shalom. Selamat malam. Selamat malam. Mau nanya gini aja, Kak. Kenapa orang Kristen itu marah kalau dibilang marah dibilang apa, Bang? Kafir. Aku nggak marah dibilang kafir. Aku ya, dibilang kan apapun. Kan marah juga. Iya, itu kan karena nggak mengerti firman Tuhan. Sebab begini, bro. Orang mau bilang saya kafir kek, mau bilang saya tidak masuk surga kek, mau bilang saya ini apa kek, I don't care, Bang. Because I have Jesus Christ, my Lord and my King. Dia sudah memberikan surga kepadaku, dia Bapakku, dia Allahku, dia Sang Juru Selamatku. Ngapain saya harus marah dengan apa kata orang terhadap saya? Sebab hidupku ini, Bang, bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi hidupku itu ditentukan oleh firman Tuhan Yesus. Namun, Bang, ketika ada orang yang mengatakan saya kafir, saya nggak mau balas. Karena ada firman Tuhan, ya. Inilah mengapa saya itu pengikut Tuhan Yesus. Karena saya lebih mencintai Tuhan Yesus yang ajarannya mulia, yang ajarannya itu sangat penuh kasih, di mana kita melarang, di mana Tuhan Yesus melarang kita untuk menuduh orang lain kafir, ya, mengucapkan orang lain kafir. Sebab ada firman Tuhan Yesus
di Matius 5 ayat 21 sampai 22 ya. Nah, ini firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang dikatakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jangan dibuka mute-nya, berisik. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan ke mahkamah agama atau ke pengadilan ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Menurut definisi Kristen, kafir itu apa sih? Oke, definisi kafir dalam Kristen itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Itu kan ya, itu definisi kafir di dalam Alkitab. Tapi Tuhan Yesus melarang kita untuk mengatakan orang lain, kafir kamu, sesat kamu, bidat kamu. Karena apa? Itu pembunuhan karakter. Dimana kalau dalam hukum Taurat, membunuh orang lain itu nggak boleh. Itu dosa. Itu membunuh, menghilangkan nyawa. Ya. Kalau menghilangkan nyawa. Sebentar dulu Bang. Menghilangkan nyawa itu kan nggak boleh. Itu namanya pembunuhan. Nah, mengatakan kafir kepada orang lain itu juga pembunuhan Bang. Kenapa disebut pembunuhan? Karena itu termasuk kategori pembunuhan karakter. Dimana kalau orang lain kita bilang seperti itu, dia akan sedih, sakit hati, akan minder, akan nangis. Namanya itu pembunuhan karakter. Saya sudah mengalami ini teman-teman. Karena apa? Benar apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu. Jangan kamu bilang jahil sama temanmu, kafir ya, dungu dan lain sebagainya, bodoh dan sebagainya. Boleh itu dikatakan. Karena apa? Itu akan membunuh kita, membunuh karakter kita. Saya sudah rasakan ini Bang. Memang Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat dan ajaib dan ajarannya penuh kasih. Saya sudah mengalami Bang, selama saya memberitakan Injil, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Tapi yang namanya iblis itu Bang, dia akan berusaha menghambat penginjilan saya. Jadi iblis ini akan memakai siapa saja untuk membuat saya down, untuk membuat saya supaya tidak memberitakan Injil itu. Jadi dia akan memakai siapa saja untuk bilangin saya bidat. Saya dibilang bidat Bang, dibilang bidat, dibilang penyesat gitu kan. Segala macam lah kata-kata yang sangat menyakitkan. Nanti setiap saya masuk kemarin ya, kemarin terakhir saya nangis lagi kan. Saya masuk ke roomnya orang Kristen yang berbeda doktrin dari saya langsung ada typingan di YouTube-nya, di apanya kan, orang-orang di situ langsung serbu saya. Mikana bidat, turun gitu kan. Saya nggak balas, saya diam gitu. Saya sedih, saya nangis. Jadi sebelumnya itu pun saya sudah sering nangis karena saya dituduh penyesat, saya dituduhkan segala difitnahkan segala yang jahat. Katanya saya itu memanfaatkan uang orang uang si cacat gitu kan. Padahal waktu itu saya bikin di YouTube saya itu kan ada saudara kita El Ibnu ya. Jadi dia minta tolong sama saya untuk menaruh nomor rekeningnya di YouTube saya. Ya, jadi saya taruhlah nomor rekeningnya. Kalaupun ada orang yang membantu dia, karena dia kan sakit ya, karena dia nggak bisa kerja, jadi dia kan hidup dari belas kasihan Tuhan. Jadi saya taruhlah nomor rekeningnya setiap saya live begini di YouTube. Dan kalaupun ada yang bantu beliau, uang itu masuk ke rekening dia. Tapi saya dituduh memakan uang itu, padahal saya nggak ada lakukan, justru saya membantu. Nah di situ saya sedih, saya sering nangis. Dan kadang saya begini, aduh Tuhan, kalau gini apakah saya masih memberitakan Injil? Kalau saya nggak cinta Tuhan Yesus, saya pasti sudah murtad. Saya dituduh ya, cari popularitas, cari uang. Kalau memang saya cari uang, saya cari koin, saya cari apa gitu kan, pasti saya sudah murtad dari Tuhan Yesus dan pindah ke agama lain supaya saya disanjung-sanjung. Tapi karena saya cinta Tuhan Yesus, saya tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Betul, memang itu pembunuhan karakter ketika dikatakan kita bidat, penyesat, kafir. Itu sangat sedih, menyakitkan sekali. Gitu loh. Ini bukan curhat, tapi inilah
bahwa apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu memang benar-benar di Matius 5 ayat 21 sampai 22, bahwa kalau kamu mengatakan orang lain kafir, dungu, bidak, sesat lain, itu pembunuhan karakter. Jadi nggak boleh kita mengatakan itu kepada orang lain. Biarlah Tuhan Yesus itu sebagai hakim kita. Gitu. Gantian lah, Kak. Sekarang gini, kalau menurut kami kan orang Islam, kata kafir itu kan artinya orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri dari agama Islam. Sementara orang Kristen menganggap orang Islam itu domba yang tersesat. Mana lebih kasar itu? Orang yang menutup diri apa domba yang tersesat? Kami nggak pernah mengatakan Islam itu domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu orang Kristen yang murtad dari Tuhan Yesus. Yang dulunya dia Kristen, dia pengikut Tuhan Yesus. Lalu dia murtad dari Tuhan Yesus, dia terhilang. Itu pun kami nggak boleh menggunakan itu juga. Cuman Tuhan Yesus yang bilang begitu. Hai dombaku yang tersesat, pulanglah, kembalilah kepadaku. Hanya Tuhan Yesus. Kita nggak boleh menggunakan itu juga kepada orang lain yang dia tersesat, berpindah iman atau murtad. Karena itu hak Tuhan Yesus. Kita hanya bisa mendoakan. Hah? Gimana? Tapi banyak pendeta-pendeta yang ngomong. Siapa pendeta yang ngomong kamu domba tersesat? Kamu jangan fitnah, saudaraku. Fitnah, emang real. Ya mana orangnya bilangin kamu domba tersesat? Islam itu domba tersesat, siapa yang bilang? Ya nggak mungkin lah dibilang, Kak. Ini kami kan di sini. Aduh, nggak usah fitnah kau, nggak usah fitnah. Nggak usah fitnah kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih, saudaraku. Kau bawa nama pendeta, bilang pendeta. Nggak ada pendeta begitu. Mana ada pendeta bilang kalian itu domba tersesat. Kalian itu suka fitnah banget. Pada video yang sudah kita tonton bersama ini, seperti kita ketahui terdapat beberapa pertanyaan mengenai kenapa Kristen di Indonesia kok memakai kata Allah, dan kebetulan si penanya berasal dari Malaysia. Dia menanyakan ini karena menurut dia kata Allah sendiri dilarang digunakan di Bible Malaysia karena itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Tapi Mihana menjawab bahwa kata Allah itu berarti universal dan sudah lama digunakan di Alkitab. Kenapa hal ini menjadi polemik selama ini antara Islam dan Kristen? Coba mengenai hal ini mungkin para penonton dapat mencari tahu serta mempelajari tentang kebenarannya seperti apakah benar yang dikatakan oleh Mihana. Terus benarkah di Alkitab mula-mula yang berbahasa Ibrani dan Yunani ada kata yang merujuk pada kata Allah ataukah benar yang diklaim oleh umat Islam selama ini? Dan jangan lupa memberikan tanggapan pada kolom komentar untuk video ini ya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 5:21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Matius pukul 5:22 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.